Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar Akbar Pamungkas. Saya absen 33 dari kelas 10 PBB. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang kolonialisme dan imperialisme dengan tema tanam paksa. Nah, saya sudah merangkum beberapa dari hasil pengamatan saya, yaitu yang pertama adalah pada masa penjajahan negara-negara Eropa, terutama Belanda di Nusantara, menerapkan kebijakan untuk menguasai wilayah jajahan dan memanfaatkan sumber daya alam serta tenaga kerja lokal. Dua konsep utama dalam proses ini adalah yaitu kolonialisme dan imperialisme. Kebijakan yang terkenal dan kontroversial adalah tanam paksa, di mana petani lokal dipaksa mengalihkan lahan pertanian dari tanaman pangan menjadi tanaman ekspor, seperti kopi, tebu, dan rempah-rempah. Nah, apa sih kolonialisme dan imperialisme itu? Kolonialisme adalah sistem di mana sebuah negara mengambil alih wilayah asing untuk mengeksploitasi sumber daya alam serta tenaga kerja lokal. Nah, dalam kasus Indonesia, Belanda mendirikan pemerintah kolonial yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Nah, sedangkan imperialisme adalah merupakan strategi negara untuk memperluas pengaruh dan kekuasaan melalui cara-cara politik, perdagangan, serta militer. Kebijakan ini memungkinkan negara penjajah mendominasi wilayah jajahan demi keuntungan strategis dan ekonomi. Nah, konsep dari sistem tanam paksa ini adalah melalui sistem tanam paksa, pemerintah kolonial Belanda mewajibkan petani untuk menanam tanaman ekspor dalam kuota tertentu. Hasil panen yang diperoleh harus diberikan kepada pemerintah Belanda sebagai pajak atau upeti. Alasan penerapannya adalah yang pertama ekonomi, untuk memenuhi permintaan pasar Eropa dan meningkatkan pendapatan dari ekspor komoditas. Nah, yang kedua adalah kontrol sosial, memaksa penduduk lokal untuk bekerja sesuai perintah sehingga mengurangi potensi pemberontakan dan menjaga stabilitas kekuasaan kolonial. Dampak dari sistem tanam paksa ini adalah yang pertama, ekonomi lokal. Petani kehilangan kesempatan menanam tanaman pangan yang menyebabkan kelangkaan pangan dan kemiskinan. Nah, yang kedua, struktur sosial. Kebijakan ini menimbulkan ketidakadilan yang mendalam, merusak kemandirian masyarakat, dan memicu perlawanan dari rakyat yang merasa tertindas. Kesimpulan dari presentasi saya kali ini adalah sistem tanam paksa adalah salah satu contoh nyata bagaimana kolonialisme dan imperialisme bekerja dengan mengeksploitasi wilayah jajahan secara ekonomi dan sosial. Kebijakan ini bukan hanya menguntungkan pihak penjajah, tetapi juga meninggalkan dampak negatif jangka panjang bagi penduduk lokal, seperti ketimpangan ekonomi dan kerusakan struktur sosial. Pembelajaran dari sejarah ini mengingatkan kita atas pentingnya keadilan sosial dan kemandirian ekonomi untuk membangun masa depan yang telah seimbang. Nah, sekian presentasi saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Saya izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.